Alhamdulillah Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu basyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setinggi puji sedalam syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga pada siang yang berbahagia ini, di tempat dan di rumah Allah yang mulia ini, pada hari yang mulia, Allah masih berkenan memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan datang ke rumah Allah melaksanakan solat Jumat berjamaah. Berharap dan berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan ibadah yang telah kita laksanakan, yang sedang kita kerjakan, maupun yang akan kita lakukan nantinya diterima oleh Allah dan dijadikan sebagai amalan soleh di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk senantiasa menyampaikan wasiat takwa. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa merupakan bekal yang paling utama, mustika yang paling mahal harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, berbekallah kamu, karena bekal yang paling terbaik itu di sisi Allah adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang orang Ansar. Orang Ansar ini bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Siapakah orang beriman atau orang mukmin yang paling utama itu, wahai Rasulullah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling utama dan paling sempurna itu adalah orang mukmin yang bagus akhlaknya. Dalam hadis lain Nabi juga menyebutkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan.
Orang mukmin yang paling sempurna imannya kepada Allah adalah orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Kenapa dikaitkan dengan akhlak keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena akhlakul karimah, akhlak yang mulia itu adalah sifatnya para nabi dan rasul. Bahkan Allah di dalam Al-Qur'an terkait dengan Nabi SAW mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Kemuliaan akhlak Rasulullah SAW, disuruh kita oleh Allah untuk meneladani Rasul dalam kehidupannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah itu keteladanan yang baik. Di antara keteladanan Rasulullah itu adalah akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Bukan hanya di dunia saja manfaat akhlakul karimah, kemuliaan akhlak untuk penunjang keimanan seseorang, kesempurnaan iman seseorang kepada Allah, dan bahkan nanti sampai di akhirat. Nabi SAW ditanya orang, su'ila Rasulullah SAW an aksari ma yudkhilun nas al-jannah. Rasul ditanya orang tentang apa amalan atau sesuatu yang banyak membawa orang ke dalam jannahnya Allah, ke dalam surganya Allah, yang membuat orang masuk dalam surganya Allah apa? Lalu Nabi menjawab, taqwallah, bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan selalu dalam keadaan akhlak yang mulia. Dalam hadis lain Nabi juga mengingatkan kepada setiap kita, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, lakukanlah perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan mampu menghapus perbuatan keburukan yang kita lakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan selalulah berbuat atau berakhlak yang mulia di hadapan manusia. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, jangan sampai iman yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita rusak gara-gara perbuatan yang tidak senonoh, tidak baik. Lebih-lebih sekarang ini kita dalam masa pilkada. Jangan tendensi politik justru menghilangkan nilai iman dan Islam dalam diri seseorang. Nabi SAW ditanya orang, siapa orang muslim itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang muslim itu kata Nabi adalah orang yang selamat orang lain dari perkara lisan dan dari perkara tangannya. Kita rajin sholat, kita rajin puasa, kita rajin bersedekah, melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah. Tapi kalau lisan kita suka menyakiti orang lain, jangan-jangan nanti di akhirat adalah termasuk orang-orang yang muflis. Atadruna mal muflis, tahukah kamu siapa orang yang muflis? Kata Nabi. Sahabat menjawab, al muflisu man la dirhamalah wala mata. Orang muflis, orang yang bangkrut itu kata sahabat adalah orang yang tidak mempunyai harta benda. Tidak ada dirham, tidak ada dinar yang dimilikinya. Kalaupun ada, dulu dia sempat kaya, menjadi orang yang diidolakan orang. Namun hal tersebut membuat dia sirna. Itu orang yang bangkrut wahai Rasulullah. Tapi Nabi malah membantah pernyataan sahabat tersebut. Al-muflisu, orang yang bangkrut kata Nabi, min ummati, di kalangan umatku, mayyati yaumal qiyamah, orang yang datang nanti pada hari kiamat, bi sholatin, dia membawa pahala salat, wasiyamin, dibawanya pahala puasa, wa zakatin, dibawanya pahala zakat, walakin kat syatama haza, tapi dia masih suka mencela orang lain, wa qazafa haza, dia suka menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak baik. Dia suka wadaraba haza, tangannya, fisiknya masih suka menyakiti orang lain. Fayu'ta hasanatuhu min hasanati, nanti di akhirat kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, salat yang dikerjakannya, puasa yang dilaksanakannya akan diberikan kepada siapa yang dizaliminya. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin,
Perbedaan boleh, keberagaman itu biasa, itu adalah sunnatullah. Dan di saat kita menjadikan keberagaman perbedaan adalah sebagai sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, disinilah nilai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah melihat pangkat dan jabatan kita, tidak pernah melihat warna kulit kita, tidak pernah melihat kedudukan kita. Dan bahkan seorang rakyat jelata lebih mulia di hadapan Allah dibandingkan pejabat, di saat rakyat jelata ini lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah perlunya kita mencontoh dan meneladani Rasulullah. Bukankah Aisyah pernah ditanya orang, "Wahai Aisyah, apa akhlak Rasulullah?" Lalu Aisyah mengatakan, "Kana khuluqul Quran." Akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Bagi kita sebagai umat Rasulullah, sudahkah kita berpedoman kepada Al-Quran? Sudahkah kita jadikan rujukan sebagai pegangan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Sudahkah kita meluangkan waktu kita dalam keseharian kita untuk membaca Al-Quran? Kalau sudah, berarti Allah sedang menguatkan iman kita kepada Allah, menjadikan Al-Quran sebagai hujjah bagi kita nanti di akhirat. Tapi kalau Al-Quran tidak dijadikan sebagai pedoman, justru yang diumbar adalah keinginan hawa nafsu yang membahana, tidak peduli lagi dengan ayat-ayat Allah, justru ini menjadi petaka nanti di akhirat. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jadikan Al-Quran sebagai akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari, sebagai mencontoh Nabi SAW. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin. Yang kedua, orang Ansor bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wa ayyul mu'minina aqyas?" Wahai Rasul, siapa orang beriman yang paling cerdas, yang paling pintar? Ma'asyiral muslimin, Nabi tidak mengatakan orang yang sekolahnya S3, tidak. Nabi tidak mengatakan orang yang terpandang di tengah masyarakat atau dia tokoh masyarakat, tidak. Nabi tidak mengatakan dia orang yang mempunyai jabatan, pangkat, harta, kedudukan dan lain sebagainya, tidak. Tapi Nabi mengatakan aksaruhum lil mauti zikra. Orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang dalam kehidupan di dunia ini dia banyak mengingat kematian. Kenapa mengingat kematian adalah orang yang cerdas? Karena dia bisa bermuhasabah diri. Dengan umur yang diberikan oleh Allah tentu akan dipergunakannya untuk arah kebaikan. Bukankah orang yang terbaik, kata Nabi, dalam kehidupan ini adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang diberikan oleh Allah umur yang panjang, namun dengan umur yang panjang tersebut bagus dan baik perilaku serta amalan yang dilakukannya. Namun justru kebalikannya, orang yang rugi, orang yang tidak mempunyai nilai apa-apa di sisi Allah adalah man tala umruhu. Dia umur panjang oleh Allah, tapi wasa'a amaluh, dengan umur yang panjang tersebut justru dipergunakannya untuk jauh dari Allah, untuk berbuat kemaksiatan, untuk memperturutkan keinginan duniawi, keinginan nafsu, keinginan syaitan, wal'iyazubillah. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, umur yang masih diberikan oleh Allah dan kita tidak tahu kapan kematian datang kepada kita, maka senantiasa istiqomahlah dalam diri kita melakukan kebaikan, melakukan ibadah, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu dalam keadaan apa kita akan dipanggil oleh malakul maut atau malaikat maut menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Di samping kita senantiasa mengingat mati, mengintrospeksi diri kita, kita juga mesti mempersiapkan bekal terbaik kita untuk bertemu dengan Allah nanti di akhirat. Apa bekal terbaik yang kita lakukan? Tak lain dan tak bukan adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tugas pokok kita. Kita baca dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa tugas pokok kita dalam kehidupan ini? Tugas kita adalah menyembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat Allah sudah kita tauhidkan, Allah sudah kita sembah dan kita ibadahi, insya Allah bukan hanya nanti di akhirat, di dunia akan diberikan ketentraman, kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman, hati mereka tentram dengan keimanan kepada Allah. Ketahuilah hati akan menjadi tentram, menjadi damai, menjadi tenang dengan sebab zikrullah, dengan sebab mengingat Allah. Lakukanlah amalan-amalan soleh yang kita lakukan, semuanya adalah mengingat Allah. Kita bersedekah, ma'asyiral muslimin. Bersedekah kalau kali-kalinya dunia kita rugi. Pergi pagi pulang sore, banting tulang peras keringat, namun tiba-tiba akan kita kasihkan saja sama fakir dan miskin atau pembangunan masjid dan lain sebagainya. Kalau kali-kalinya dunia kita rugi, namun kali-kalinya akhirat. Apa kata Nabi SAW? Iza mata banu Adam in qata amalu. Kalaulah mati anak cucu Adam, terputus semua amalannya, illa min salasin, kecuali 3 yang tidak terputus. Di antara yang 3 itu adalah sedekah jariyah, sedekah, infak, wakaf yang kita berikan. Itulah keuntungan untuk akhirat. Jadi ibadah yang kita lakukan kalau kali-kalinya akhirat, kali-kalinya adalah keikhlasan di sisi Allah, maka Allah akan memberikan nilai, memberikan pahala yang besar, memberikan ganti yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kali-kalinya dunia. Dunia ini seberapa nikmatnya bagi kita. Kata Nabi SAW, mad dunya fil akhirah, perumpamaan kehidupan dunia ini dibandingkan akhirat adalah seumpama seseorang mencelupkan jarinya ke dalam samudra yang begitu luas. Ditariknya jarinya ke atas, jatuh air setetes, 2 tetes dari jari yang dimasukkan ke dalam lautan tersebut. Segitu nikmat dunia. Alangkah ruginya orang kalau banyak infak, banyak sedekah, banyak baca Quran, banyak melakukan ibadah, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan bekal terbaik kita untuk bertemu dengan Allah, menjadikan diri kita menjadi hamba yang selalu terbaik di sisi Allah, menjadikan diri kita menjadi hamba yang tidak menyesal nanti di akhirat. Iza sama'u fatarat, kalau langit telah terbelah, wa izal kawakibun tasarat, bintang telah berjatuhan, wa izal biharu fujirat, lautan sudah bak tsunami, wa izal kuburu buksirat, apabila kuburan telah dibongkar, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, ketika itu kita tahu apa yang telah kita perbuat, yang telah kita kerjakan. Jangan sampai penyesalan nanti di akhirat akibat daripada kita lalai dalam kehidupan di dunia ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.